Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kita Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, peserta Golden Happy Forum yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga senantiasa sehat selalu, semoga senantiasa dalam keberkahan, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami sayangi, jumpa lagi kita berada di Golden Habit Forum episode yang kedua, dan alhamdulillah masih setia membersamai kita guru kita Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang satu materi dengan judul visi misi hidup orang yang beriman. Ini satu judul yang sangat menarik Bapak dan Ibu. Dan sebelum acara ini kita mulai, di forum Zoom meeting ini kita mulai, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah Golden Habit Forum ini akan berlangsung selama 60 menit ke depan, dan selama 60 menit itu akan kita bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama adalah sesi paparan dari guru kita, tausiah kajian dari guru kita selama 30 menit. Kemudian sesi yang kedua 30 menit berikutnya atau mungkin tanya jawab atau sharing, karena ini juga sebagai majelis ilmu kita bersama, 30 menit atau sesi yang kedua. Dan perlu kami sampaikan agar acara pada kesempatan kali ini atau forum pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Mohon dengan kerendahan hati Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofonnya selama paparan berlangsung. Sekali lagi, selama paparan berlangsung, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kami mohon untuk mematikan mikrofonnya. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga ke depan selama 60 menit kita dapat mengikuti dengan baik sehingga kemanfaatan dan hikmah dari acara pada kesempatan pagi hari ini bisa kita dapatkan. Untuk itu tidak memperlama dan untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, segera mari kita buka, kita awali Golden Habit Forum pada kesempatan pagi hari ini di episode yang kedua di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari awal hingga akhir acara kita di dalam ridhonya. Untuk itu mari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita segera mulai. Dan sesi yang pertama kami berikan atau kami mohonkan kepada guru kita, kepada ustadz kita, untuk menyampaikan materi visi misi hidup orang beriman 30 menit ke depan. Untuk itu kepada Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, disilahkan. Monggo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd, Bapak Ibu segenap pemirsa Golden Habit Forum rahimakumullah. Ini Pak Agus Budi selaku moderator. Kita lihat di partisipan sudah hadir Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Kurotayun, Wakil Direktur, ya. Ada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada Ketua PWA, Pimpinan Wilayah Aisyah Kaltim, beberapa anggota PWA Kaltim, ya, anggota PWM, ya, dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Ini sudah ada Dr. Darmanto, ya. Kalian sekian banyak mahasiswa yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Saya lihat juga ada beberapa ketua pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Afrika Muhammadiyah Tegal, Dr. Piri, ya, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, ya, di ruang Zoom, ya, dalam rangka untuk mengkaji bagaimana memudawamahkan suatu amalan. Ya. Memudawamahkan itu membiasakan suatu amalan. Ya. Dan sebelum kita sampai kepada amalan-amalan apa yang perlu kita mudawamahkan, ya, di pagi hari ini kita akan mengkaji, ya, visi misi hidup orang beriman. Karena visi misi itu, ya, akan menentukan amalan apa yang menjadi prioritas hidup kita. Ya. Apa yang mau kita lakukan itu bergantung dari apa visi yang mau kita capai, ya, dan bagaimana kita mencapai visi itu, ya. Mencapai visi itu bisa juga disebut dengan misi, ya. Misi itu adalah track atau jalan yang dipilih untuk mewujudkan. Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan bumi. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengkomunikasikan kepada para malaikat, ya, rencananya untuk menciptakan khalifah, ya, di muka bumi. Ya. Ya, jadi khalifah di muka bumi, ya, itu ternyata kemudian apa? Khalifah yang diciptakan Allah itu wujudnya manusia. Ini pernyataan Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, waktu itu para malaikat, ya, bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan makhluk di bumi yang kerjaannya adalah menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Tapi dijawab oleh Allah, Allah mengetahui apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ya, yang akhirnya kemudian terciptalah manusia yang wujud awalnya adalah Nabiullah Adam alaihissalam, ya, yang selanjutnya diciptakan teman oleh Allah, yakni Hawa, yang itu merupakan pasangan manusia pertama, ya. Pada awalnya berada di surga, tetapi kemudian ditempatkan di bumi ini. Ya, jadi di bumi ini adalah tempat manusia.
Nah, manusia itu statusnya adalah sebagai apa? Sebagai khalifah, ya, khalifah fil ard. Ya. Nah, apa itu khalifah? Ya, kalau kita membuka kamus Lisanul Arab, ya, itu khalifah itu adalah ya yang menggantikan sesiapa yang ada sebelumnya. Nah, kita lihat ya ini menurut kamus ya, bagaimana kalau menurut tafsir? Ya. Nah, tafsir Jalalain itu memberikan definisi khalifah sebagai yang bertugas mewakili Allah dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturannya di bumi. Ini tafsir Jalalain. Nah, Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran, ya, beliau memberikan pengertian khalifah itu sebagai pemegang mandat dan penerima limpahan kendali bumi untuk menampakkan kehendak atau masyiah Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti, menggali berbagai sumber daya, potensi, ya, kekayaan, dan bahan-bahan mentah yang ada di bumi. Dan mendayagunakan semua itu dengan izin Allah ya, dalam tugas besar yang telah diserahkan Allah kepadanya. Ini menurut Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran. Selanjutnya menurut Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, khalifah itu bertugas mengatur bumi dan mengeluarkan rahasia yang terpendam di dalamnya. Untuk itu dianugerahi akal, ya, sesuatu yang ajaib dan gaib, bentuknya tidak nampak, tetapi bekasnya lah yang menunjukkan bahwa akal itu ada. Ini beberapa mufasir memberikan pengertian-pengertian tentang khalifah itu. Nah, tanggungan dan kewajiban manusia dalam hidupnya di dunia sebagai khalifah, ya, ini antara lain, ya ini menurut penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ya, yang pertama mengatur, membangun, dan memakmurkan dunia. Yang kedua, menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban dan keamanan di dalamnya. Ini penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ketika menjelaskan tentang khalifah, ya, sebagai salah satu peran atau tugas manusia di muka bumi. Sehingga kita bisa membuat pemetaan, ya, bahwa tugas dan wewenang khalifah fil ard, ya, itu yang pertama adalah mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini yang pertama, mewakili Allah ya, dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Nah, ini merupakan tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan manusia, setiap manusia mempunyai tugas-tugas kepemimpinan sesuai dengan porsinya. Masing-masing mempunyai porsi yang berbeda. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi semua kita ini mempunyai tugas-tugas kepemimpinan, mulai dari yang paling kecil ya pada tingkat rumah tangga misalnya, ya seorang istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya,
Ya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya, ya. Ini minimal itu pada tingkat yang paling kecil. Ya. Tapi yang lebih kecil lagi adalah memimpin diri sendiri. Nah, mungkin nanti setelah itu dapat tugas-tugas kepemimpinan yang lebih tinggi lagi. Ya. Ada yang bertugas memimpin rumah sakit, ada yang bertugas memimpin RT, ada yang tugas memimpin kecamatan sampai kabupaten, kota, provinsi, negara. Ya, itu dalam tugas-tugas kenegaraan. Tapi dalam fungsional kita di Muhammadiyah ada yang menjadi pimpinan ranting, pimpinan cabang, daerah, wilayah, pusat. Ya, masing-masing mempunyai tugas-tugas kepemimpinan ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Dan kita semua akan punya kesempatan untuk melakukan itu minimal kepemimpinan terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menampakkan kehendak Allah ya, dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti ya berbagai potensi bumi dan mendayagunakan sesuai syarat. Ya, ini ya, merupakan tugas keilmuan. Masing-masing kita mempunyai tugas keilmuan sendiri-sendiri. Ya. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mendorong orang untuk senang menuntut ilmu. Sehingga orang yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, kemudian mati, maka dakhalal jannah. Apresiasinya begitu tinggi. Dan Al-Quran memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada orang-orang yang ilmunya tinggi. Ya. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman ya, dan diberikan ilmu. Jadi orang yang iman, ilmunya tinggi, derajatnya tinggi di sisi Allah. Nah, bidang keilmuan kita masing-masing berbeda. Ya. Ada yang menekuni bidang kedokteran, ada yang menekuni bidang keperawatan, ada yang bidang teknik, ada yang bidang macam-macam. Ya. Seluruh bidang itu memerlukan orang-orang yang menekuni bidang keilmuan itu. Sehingga bisa menemukan ilmu, bisa mengembangkan ilmu, ya. Dan ini merupakan bagian dari tugas-tugas kekhalifahan ya, di muka bumi ini. Ya. Tugas kepemimpinan kita punya, tugas keilmuan masing-masing kita juga punya. Dua-duanya kita laksanakan, ya. Dan orang yang paling tinggi ya, derajatnya di sisi Allah, ya, itu adalah orang yang beriman dan memiliki ilmu yang tinggi. Ya. Semakin tinggi ilmunya, maka derajat di sisi Allah juga semakin tinggi. Nah, sehingga kita harus semangat terus untuk mencari ilmu. Tidak ada waktu yang tidak kita gunakan untuk mencari ilmu. Sehingga di dalam konsep Islam, menurut tuntunan Nabi kita, belajar itu ya mulai ayunan sampai liang lahat. Artinya apa? Sepanjang kehidupan kita itu mesti kita gunakan untuk belajar. Dan pelaksanaan tugas-tugas kekhalifahan ini Bapak Ibu sekalian, itu termasuk amalun sholihun. Melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan karena Allah ya, itu termasuk bagian dari amal soleh. Ini yang perlu kita pahami ya, bahwa melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan adalah amal soleh bagi kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan itu dalam rentang waktu yang disebut dengan Al-Asr. Al-Asr. Ya. Dan Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, saling berwasiat ya, dengan kebenaran,
dan kesabaran. Jadi ini waktu kita itu adalah al-asr. Ya. Al-asr itu dapat kita gambarkan, ya. Ini waktu yang diberikan Allah. Baik, Bapak sekalian, ini al-asr ini ya adalah rentang waktu antara kelahiran kita ya sampai dengan kematian kita. Ya, ini adalah al-asr. Masing-masing kita asrnya berbeda. Ya. Ya, ini Dr. Danarto ini sudah ada 70 tahun, Dok, ya. Artinya sudah diberikan rentang waktu 70 tahun lebih. Ya. Ada yang mungkin 60, mungkin ada yang sampai 80. Ya. Ini ketetapan untuk masing-masing kita. Itu rentang waktunya adalah al-asr itu. Nah, rentang waktu ini, Bapak-Ibu sekalian, dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, ya, itu mulai lahir sampai akil balik. Ya, ini disebut dengan masa anak, ya, masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, ya, adalah masa untuk berinvestasi bagi orang tua. Ya. Kemudian tahapan kedua adalah tahap yang disebut dengan mukalaf. Ya. Apa bedanya? Ya. Pada masa anak-anak ini, apa yang dilakukan, ya, apa yang kita lakukan pada masa anak-anak itu tidak dicatat sebagai amal kita. Tapi di situ lebih banyak menjadi investasi bagi orang tuanya. Karena pada masa anak ini, dia mempunyai hak nama baik, adab baik, bisa baca tulis, bisa renang, bisa memanah, nah, kemudian dinikahkan selanjutnya. Ya. Jadi ini yang penting ini pada masa anak itu orang tua ya, mendidik adabnya. Sehingga ketika dia sampai pada masa akil balik, dia sudah mempunyai adab yang baik. Terhadap Allah adabnya baik, terhadap orang tua adabnya baik, terhadap sesama adabnya baik. Ya. Jadi ini tugas orang tua. Sehingga bagi anak ketika dia sampai akil balik, seharusnya dia sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Sholat sudah tidak perlu diingatkan lagi. Artinya otomatis waktunya sholat, dia sholat. Ya. Jadi di sini tugas orang tua, ya, bagaimana masa anak itu bisa dilewati oleh anak-anak kita, sehingga ketika akil balik, dia sudah siap mempertanggungjawabkan setiap apa yang diamalkannya. Jadi di sini ini masa anak-anak, ya. Jadi orang tua yang berinvestasi, ya. Dan kalau orang tua berhasil mendidik anak menjadi anak yang baik, dia akan menuai investasinya itu, ya, sampai akhir hayat, bahkan setelah meninggal, ya, dia masih akan mendapatkan hasil investasinya itu. Kirimannya masih dapat. Ya. Jadi kalau anak Adam mati, ya, semua amalnya putus kecuali salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di situ. Nah, selanjutnya pada masa mukalaf, ya, di sini rumusnya innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam keadaan merugi. Ya, jadi semua melewati masa akil balik sampai mati, semua orang merugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal soleh, ya, saling wasiat kebenaran dan kesabaran. Nah, itulah ya yang akan beruntung, ya, sehingga bagaimana masa kehidupan di dunia ini, ya, nanti ketika sampai akhir hayat itu berhak untuk dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, ya, pulang kamu, ya, kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhoannya,
bergabunglah bersama hamba-hambaku yang soleh, ya, dan masuklah di surgaku. Ya. Sehingga ini seharusnya menjadi visi kita. Orang yang beriman, visinya nanti kalau kita berakhir masa kita di dunia, layak untuk dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Inilah seharusnya yang menjadi visi hidup kita. Dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan untuk menuju Allah, menuju keridhaan Allah. Ya, ini yang kita lakukan. Ini perjalanan di dunia. Dan perjalanan ini ya, dinyatakan oleh Allah itu apa? Bagian dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan ibadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam berta'abbud ini, ya, ini dengan apa? Dengan menjalani tugas sebagai khalifah. Ya. Jadi menjalani tugas sebagai khalifah itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang seharusnya menjadi misi hidup kita. Jadi hidup kita adalah untuk ibadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melakukan misi kehidupan di dunia ini. Apa bekalnya? Kita dibekali dengan kitab Allah Al-Quran, ya, dan juga dibekali dengan As-Sunnah. Ya. Jadi ini menjadi bekal sehingga proses kehidupan kita di dunia itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa beribadah dengan benar, ya, tidak tersesat, ya. Ini kita harus ya menggunakan dua petunjuk Allah ini sebagai panduan hidup. Ini ya. Jadi misi kita di dunia ini adalah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Allah telah bekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, oleh karena itu ya, kita perlu pahami bagaimana konsep ibadah itu. Ya. Nah, Mas Histarje telah memberikan sebuah rumusan ya, bahwa al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi wal amalu bima adzina bisyari wa hiya amatun wa khasatun fal amatu kullu amalin adzina bisyari wal khasatu ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyyatin wa hayatin wa kaifiyatin mahsusatin. Ya. Yang namanya ibadah itu adalah upaya mendekat kepada Allah dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan berbuat sesuatu sesuai dengan syariah. Ibadah itu ada yang umum ya, dan ada yang khusus. Yang umum ya, adalah segala yang diizinkan Allah, yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita beribadah itu luas sekali. Apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Bedanya di
kategorikan dua macam. Yang khusus itu tata caranya tidak ada pengembangan, ya, sudah ditetapkan oleh Rasulullah seperti sholat, ya, puasa, haji, umroh, itu merupakan ibadah yang tata caranya sudah ditetapkan. Itu masuk ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Yang umum, segala yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah. Para mahasiswa kuliah, para dosen mengajar, ya, bekerja, mendidik anak. Pokoknya semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah sepanjang niatnya adalah ditaqarrub ilallah, ya, untuk mendekat kepada Allah dengan cara mengikuti perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan memastikan setiap yang kita lakukan itu sesuai dengan syarat. Itu syaratnya. Jadi dalam mengemban misi kita, pemirsa rahimakumullah, ya, kaidahnya, ketentuannya harus cocok dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kalau yang kita lakukan tidak cocok, ya, misalnya dilarang kok kita lakukan, ya, perintah kok tidak kita lakukan, nah dia tidak masuk di dalam kategori ibadah. Mari kita desain pelan-pelan, ya. 24 jam waktu yang Allah berikan tiap hari kita adalah dalam rangka untuk menjalankan misi hidup kita, apapun peran kita, ya. Sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai dosen, sebagai pekerja, pedagang, segala macam, semuanya itu dalam kerangka menjalankan misi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, ya, di dalam forum kita pada hari ini. Demikian Pak Agus Budi, atanallahu yakum ajmain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus Sukaca telah menyampaikan kajiannya kepada kita. Satu hal tadi yang saya catat, dokter, bahwa visi misi hidup seorang manusia itu menentukan terkait dengan amaliah-amaliah yang akan dilakukan. Nah, tadi ada satu visi misi yang beliau sampaikan. Semoga ini betul-betul menjadi salah satu visi misi hidup kita. Dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Alhamdulillah, ini pencerahan yang sangat luar biasa. Semoga ini betul-betul bisa merasuk dalam diri kita. Kita install bahasa dokter yang sering disampaikan. Mudah-mudahan ini akan membawa kehidupan kita diberikan yang terbaik di dunia dan di akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah atau peserta forum Golden Habit Forum, alhamdulillah pagi hari ini tercatat yang hadir 200 sementara dokter, dan hadir di tengah-tengah kita itu Dr. Andes Haji Agus Kusnadi, ini Kiai Bandung, Wakil Ketua MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Baik. Untuk memberikan penghormatan kepada beliau telah membersamai kita, kami mohon Kiai Agus Kusnadi untuk memberikan tanggapannya, memberikan responnya untuk yang pertama di sesi. Nanti aja udah berapa putaran, saya kan baru masuk gitu. Justru nanti yang baru masuk dilihat itu biasanya... ini, dilihat perkembangannya. yang jelas ini kesyukuran saya gitu. Jadi bisa menjadi bagian gerakan digital dakwah kesehatan yang dirintis oleh MPKU PP Muhammadiyah gitu. Alhamdulillah. Itu dulu aja Pak.
Ustadz Agus Budiantoro. Baik, Ji. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kita lanjut ini di sesi 30 menit berikutnya adalah sesi interaktif. Untuk itu kesempatan yang pertama ini kami mohonkan kepada Dr. Raharjo Darmanto yang sudah sejak awal sebelum acara ini tadi dimulai beliau sudah membersamai kita semua. Dimohon dokter untuk memberikan tanggapannya untuk di sesi yang pertama ini untuk sesi yang pertama, termin pertama kami berikan kepada Dr. Raharjo Darmanto. Nanti berikutnya monggo kepada Bapak Ibu yang lain. Ini beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua LPCR juga sudah bersedia hadir, namun mungkin sampai dengan detik ini beliau masih ada acara yang belum dapat ditinggalkan. Untuk itu sambil menunggu beliau, kami mohonkan tanggapan yang pertama, respon yang pertama di sesi yang pertama ini kepada Dr. Raharjo Darmanto. Waktu disilahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertama kali saya mengikuti acara ini. Saya merasakan mendapat suatu anugerah ya. Jadi mendapatkan satu pandangan lagi. Saya yang sudah umur di atas 70, jauh dari atas 70, ternyata masih harus mengikuti ceramah seperti ini. Dan saya berpendapat bahwa ceramah dari Dr. Agus Sukaca seperti ini bisa kita harapkan untuk diteruskan ke majelis yang lain. Hanya itu saja yang saya bisa nyatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Raharjo Darmanto menyampaikan semangat pagi beliau tadi mendapatkan pencerahan dan anugerah dokter. Terima kasih sekali. Dan hadir juga di tengah-tengah kita ini Wakil Direktur SDI Pak Adi Hamid PKU Sruweng. Selamat datang, selamat bergabung. Tadi sejak awal juga beliau sudah bergabung. Mungkin kami mohonkan tanggapan yang kedua, respon yang berikutnya berupa pertanyaan mungkin atau apapun, kami silahkan. Anjir, Pak Agus. Ini sama anak ini biasa ikut nimbrung. Apa ini justru perkaderan ini? Nggih. Baru bangun jadi nggak sempat pakai jilbab. Nggih, selalu menarik ya apa yang disampaikan Pak Agus Sukaca dan selalu hal-hal yang baru bagi saya. Nggih, terima kasih. Mohon untuk terus dilanjutkan gitu, Pak. Pak Hamid? Nggih. Nggak terdengar nggih suaranya? Ada satu pertanyaan mungkin yang disampaikan kepada guru kita. Oke, kemarin dari Pdam Kebumen ingin minta permohonan dari Pak Agus untuk ngisi Nen Golden Happy tapi tentang puasa karena menjelang puasa. Tapi waktunya sepertinya belum ada ahad ini. Demikian Pak Agus. Oh baik, harapan untuk lebih mempertajam dan memperdalam dok nanti di Kebumen. Baik, terima kasih Ustadz Hamid. Ada berikutnya yang hadir juga Dr. Biri yang sudah setia juga menemani kita. Di episode yang pertama beliau tidak sempat bertanya karena waktu yang terbatas. Mungkin sekarang masih sangat longgar, dokter. Disilahkan, monggo, Dr. Biri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang lain, Pak Gus Nadi dan kawan-kawan semua. Jadi saya ngikuti dari awal. Dan ini kayaknya materi dasar ya, harusnya kayaknya runtut. Ini masih belum pada belum pada inti masalah. Ini kayaknya materinya pembekalan untuk materi nantinya. Oleh sebab itu kayaknya ikutnya harus runtut ini.
Nggak boleh putus-putus ini, Dok. Ya, kayaknya ini. Ini persoalannya dari umurnya saya sudah 60-an. Jadi masalah yang investasi saja nggak kelewat dikit lah. Mereka semakin muda. Asli itu. Tapi anak saya masih ada yang SMP kelas 1. Jadi yang lainnya sudah dewasa. Jadi ini penekanan masalah investasi ya Pak Agus. Jadi supaya anak-anak kita di dalam tadi pembagian di mukallafnya itu betul-betul disiapkan untuk menjadikan anak-anak yang bisa anak soleh lah itu, yang bisa memberikan arti bagi kita selama hidupnya. Jadi ini materi dasar menurut saya harus diikuti dari awal sebagai bekal besok ke masalah yang lebih inti gitu ya. Ini masalah definitif, terutama masalah khilafah, masalah khalifah tadi mengambil dari 3 tafsir Jalalain, Bidurul Quran, dan tafsir Buya Hamka. Jadi semua saling keterkaitan, melengkapi. Jadi ini materi dasar yang saya anjurannya supaya ikut terus, supaya runtut, sehingga nanti di tengahnya kita tidak ketinggalan ini. Gitu. Itu Mas Agus, materinya sangat bagus, tapi harus diikuti secara runtut. Nanti potong-potong nanti definitifnya enggak ini. Enggak masuk. Itu Agus, Terima kasih Dokter Biri. Ternyata Dokter, maaf ini Dokter Biri sudah tidak sabar untuk masuk ke materi substansinya, sehingga beliau memang punya komitmen setia untuk membersamai forum ini. Terima kasih. Dan satu hal mungkin tadi yang mungkin perlu dipertajam, Dokter. Ini tadi kan ada satu kalimat bahwa sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang pribadi Muslim ini harus menentukan satu visi misi, dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Nah, apakah ini bisa dimaknai sebagai trek atau jalan untuk meraih predikat pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, atau agar arah gerak kita ini menjadi lebih terukur, atau bagaimana, Dok? Mungkin bisa dipertajam lagi, Dok. Baik, terima kasih atas beberapa tanggapan ya dari Dr. Danarto, Dr. Biri, kemudian Kang Agus Kusnadi, siapa lagi tadi? Ustadz Hamid. Oh ya, Ustadz Hamid dari Seruang ya. Ya, inilah sebagai bagian upaya kita ya untuk menata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi awalnya memang kita harus tahu untuk bisa menata itu kita harus tentukan dulu visi kita apa. Sebelum kita tahu visi kita apa, sulit untuk menata hidup kita karena visi itu adalah impian. Impian itu yang mendrive, yang menuntun apa yang seharusnya kita lakukan kemudian. Nah, ketika kita sudah mempunyai impian yang baik, ya, seperti yang saya contohkan tadi, itu sebagaimana firman Allah, ya, supaya kita bisa dipanggil dalam keridhaannya, ditempatkan di surga, itu visi. Ya, sesuatu yang akan kita raih ya, pada saatnya nanti. Ketika Allah memanggil kita, kita dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Ya, itulah visi. Nah, misi itu adalah chosen track. Chosen track, track yang dipilih untuk sampai ke sana. Nah, maka misinya adalah apa? Ibadah. Nah, proses ibadah tadi kita membina diri di dunia ini menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini cocok dengan apa? Dengan visi Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu kan punya visi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena Muhammadiyah organisasi, maka sebagai organisasi, maka impiannya atau visinya adalah kemasyarakatan, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
kalau kita breakdown dalam kehidupan pribadi, ya, maka ini bisa menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, pribadi Muslim yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang bisa menjalani ibadah dengan cara yang terbaik. Ya, jadi tetap misinya adalah ibadah. Maka kita bisa, visi dunia kita adalah pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, visi ukhrawi kita adalah bertemu Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Jadi itu beda aja, Pak Agus Budi. Ya, jadi pribadi Muslim itu visi duniawi. Ya, kita berproses untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ukhrawinya, visi kita adalah berjumpa Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Saya kira itu komentar saya. Ya. Di ruangan ini masih ada Ketua BW Aisyah, ada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun, ya Dr. Asa, Wakil Direkturnya Dr. Fatma. Ya, matur nuwun, monggo silakan. Baik, terima kasih dokter. Sudah lebih dipertajam tadi. Duniawinya adalah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Visi ukhrawinya adalah dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Ini menjadi lebih tajam lagi, menjadi lebih rinci lagi. Terima kasih dokter. Tadi disebutkan hadir dan masih setia Ketua PWA Kalimantan Timur. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, monggo Ibu kesempatan untuk di sesi yang berikutnya, di sesi yang kedua, karena masih sekitar 15 menit ke depan kita berada di Golden Habit Forum ini, untuk mohon menyampaikan responnya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam forum ini saya dari PWA Kaltim dan juga bersama ibu-ibu dari PWA bisa hadir di sini, dan juga tadi ada Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyah, ada juga dokter spesialis kandungan Ibu Nurul, dan juga kita ketamuan juga dari Tegal Ibu Dewi Hisam. Alhamdulillah dari PWA ada Bu Khalifah, ada Bu Susi, ada Bu Marni, banyak lagi yang hadir di sini, ada Bu Purwati, dan Bu Mariam, sebagainya. Terima kasih, acara ini sangat bermanfaat sekali bagi kami dari Aisyah. Mudah-mudahan kami bisa selalu mengikuti acara rutin ini. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini kelihatannya hukumnya wajib main ini kalau untuk Bu Nur ini, untuk selalu mengikuti. Karena auranya pasti akan lebih dahsyat nanti kalau Ibu selalu membersamai di setiap forum ini. Baik, silakan mungkin dari PWA Kalimantan Timur tadi yang disebutkan dari ibu-ibu yang hadir di forum ini, disilakan, masih ada waktu untuk bisa menyampaikan kepada guru kita. Ada Bu Susi juga, Bu Susi ada. Bu Susi di Samarinda, Bu Susi Ati. Mungkin disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur Gus, Bu Nur sempat menyimak materi ini dari awal tadi. Saya tadi sempat khawatir karena ada pengajian subuh di Masjid Al-Muhajirin Juanda. Tapi saya pegang terus supaya tidak ketinggalan pas masuk rumah, pas dimulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali kita berada di antara bapak-bapak dokter ini. Sangat luar biasa. Saya ingin menyapa Ibu Dewi Hisam, Ketua PBA Tegal. Pak Agus, mohon izin tadi saya share link ini ke teman-teman saya penulis buku se-Indonesia. Alhamdulillah. Termasuk Ibu Dewi Hisam itu tadi saya kirimi. Bu Dewi Hisam adalah pengagum Pak Agus. Alhamdulillah. Beliau itu adiknya Ketua PDM Kebumen Pak Agus. Abdi Hisam.
Jadi beliau sering juga ngirimi saya link untuk pengajian. Tanggapan saya bersyukur sekali Pak Agus mempunyai ide cemerlang untuk membuka atau memulai pengajian tentang buku yang Bapak tulis diawali hari ini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dokter tadi bahwa ini tidak boleh putus ini. Bagi partisipan yang bisa mengikuti terus adalah sebuah rezeki besar. Rezeki luar biasa. Misal apabila suatu saat putus hubungan. Yang ingin saya tanyakan, Bagus tadi membahas surah Al-Baqarah ayat 30 ya Pak Agus ya. Iya. Ciptaan khalifah yang disampaikan kepada para malaikat, bahwa para malaikatnya sempat protes, mengapa harus menciptakan khalifah? Bukankah kami selalu mensucikan namamu, bahwa manusia itu hanya akan merusak bumi dan menumpahkan darah. Mohon maaf Pak Agus, banyak juga ternyata ya yang menumpahkan darah di muka bumi ini dan merusak bumi. Mohon pencerahannya Pak Agus, mereka ini siapa gitu ya? Ada kekhawatiran para malaikat bahwa manusia itu hanya menumpahkan darah dan merusak bumi. Dan kita melihat tidak sedikit yang melakukan seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya yang membuat saya bingung gitu Pak Agus ya. Melihat berita-berita, mendengar berita yang membuat hati kita ini miris. Tidak tentram gitu setiap hari. Baik, terima kasih Pak Agus. Sekali lagi saya sangat mendukung sebagai salah satu anggota PWA Kaltim. Ini bagus sekali Pak Agus. Bu Nur, terima kasih. Jelas setia ini, setia sekali dengan Bapak EP. Dampingi oleh Bu PWA, Bu Ketua PWA Kaltim. Matur nuwun sangat, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Baik dokter, ini ada 2 pertanyaan dokter. Ada 2 pertanyaan. Yang satu langsung dari Bu Susiati tadi. Protesnya malaikat nih. Manusia banyak menumpahkan darah, merusak bumi. Ini mungkin pertanyaannya kok bisa dok? Mohon ini dijelaskan lebih detail. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini lewat chatting. Ada dari Ustadz Hamid Fuadi dari PDM Kebumen tadi. Fungsi dan peran manusia sering disebut sebagai hamba dan khalifah fil ard. Apakah ada perbedaan substantif peran antara sebagai hamba dan sebagai khalifah? Nah, mohon penjelasan dan keterangannya, Dok, pencerahannya. Disilakan. Ya, oke. Yang pertama dari Bu Susi ya tentang kerusakan yang dibuat oleh manusia atau pertanyaan malaikat kok akan menciptakan makhluk yang kerjaannya berbuat kerusakan. Nah, ini kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas itu dijelaskan dulu sebelum Allah menciptakan Adam itu sudah ada makhluk yang menghuni bumi ini. Ya. Nah, makhluk itu dari golongan jin yang kerjaannya menumpahkan darah sehingga Allah memerintahkan untuk menumpas. Sehingga diciptakan makhluk baru. Ini menurut tafsir Ibnu Abbas. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kok sekarang masih ada makhluk-makhluk yang memang kerjaannya menumpahkan darah? Ya, karena memang Allah itu menginstal pada diri manusia itu sangat unik. Ya, dia diberikan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diinstalkan potensi buruk ya dan potensi takwa. Jadi pada manusia itu ada 2 potensi ya, potensi buruk, potensi takwa yang sama-sama luar biasanya ya. Kalau buruk bisa menjadi buruk luar biasa, baik bisa menjadi baik luar biasa. Nah, pada diri manusia itu diberikan apa peluang untuk memilih, kewenangan untuk memilih menjadi buruk atau menjadi takwa.
dengan ya konsekuensi masing-masing. Kalau memilih buruk, dia lebih buruk dari setan. Ya, tapi kalau dia memilih takwa dengan cara terbaik, dia bisa lebih baik dari malaikat. Itu dua potensi yang diinstalkan Allah di dalam diri kita. Nah, di dunia ini banyak yang memilih potensi baik untuk diaktualisasikan, banyak yang memilih potensi buruk untuk diaktualisasikan, sehingga jadilah buruk dan baik itu saling berperang. Nah, inilah uniknya manusia, ya, uniknya manusia. Orang yang bisa memilih yang baik, wah insya Allah dia akan mendapatkan derajat yang tinggi sesuai dengan kajian kita. Kita sedang men-setting untuk menjadi yang terbaik. Ya, jadi yang buruk itu memang sudah sudah begitu ya kadar manusia, ada buruk, ada baik. Ya, saya kira ini bisa kita kaji panjang, tapi singkatnya demikian. Yang kedua tadi dari Bu siapa ya tentang dari Ustadz Hamid Wadi. Oh, dari Adi Hamid ya. Apa bedanya manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba? Nah, begini. Tadi khalifah itu kan ada fungsi kepemimpinan, ada fungsi keilmuan. Itu fungsi kekhalifahan. Nah, di situ dia sebenarnya mewakili Allah di dalam menunjukkan kehendak Allah di muka bumi ini. Allah tidak langsung mengatur bumi ini secara langsung, tapi kewenangannya didelegasikan kepada manusia. Ini sebagai khalifah. Nah, sebagai hamba Allah, untuk melaksanakan kewenangan delegasi tadi, itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah buat. Disinilah kita sebagai hamba. Hamba itu adanya sami'na wa ata'na. Tidak ada seorang hamba kok menentang, itu tidak ada. Dia bukan hamba kalau dia menentang, ya. Maka sebagai hamba dia sami'na wa ata'na terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditunjukkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Nah, itulah sebagai hamba, ya, sebagai hamba. Tugasnya sebagai khalifah. Jadi dua-dua ini tidak berbeda, ya. Karena di dalam melaksanakan kekhalifahan itu dalam statusnya sebagai hamba, sehingga dia tidak boleh memilih lain, ya, selain yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini jawaban singkat saya, ya, Pak Adi Hamid. Ya. Panjangnya nanti bisa kita diskusikan pada diskusi-diskusi selanjutnya. Tapi pada intinya bahwa tugas kekhalifahan itu harus kita laksanakan dalam status kita sebagai hamba Allah, sehingga kita tidak menentang apa yang Allah telah tetapkan buat kita sekalian. Sepertinya demikian Pak Agus Budi. Ini sudah jam sudah setengah 7. Di Samaria sudah 7.30. Ya. Baik, di Indonesia Barat sudah setengah 7. Ya. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Tentu Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian, belum terpuaskan bahasanya begitu kira-kira. Semoga nanti ini menjadi satu momen untuk senantiasa kita mengikuti Golden Habit Forum ini, karena rasa penasaran kita yang belum cukup terpuaskan tadi, sehingga ini justru akan membuat kita lebih istiqomah mengikuti forum ini. Betul kata Dr. Biri tadi, memang tidak boleh putus, karena memang ini menjadi satu hal yang saling beruntut, berkesinambungan, sehingga harapan kami di forum ini bisa tetap istiqomah. Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Baik Bapak dan Ibu, menjadi satu pencerahan dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, visi misi hidup orang yang beriman, tentu kita bersepakat dengan apa yang tadi disampaikan adalah dipanggil Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Semoga ini akan menjadi satu inspirasi hidup kita, satu track, satu jalan agar apapun yang kita lakukan tidak boleh terlepas dari visi misi yang telah kita tetapkan. Insya Allah nanti Sabtu yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dalam forum Golden Habit episode ketiga. Kami berharap Bapak Ibu semua peserta dan para partisipan bisa bergabung, dan mohon jika ini
rasa memberikan manfaat yang banyak, mohon di-share, mohon dibagikan informasi ini kepada teman, kerabat, saudara yang lain untuk bisa bergabung, dan semoga menjadi amal solih Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih atas kerjasamanya selama paparan ini relatif lancar, dokter. Alhamdulillah tidak ada mikrofon yang menyala. Alhamdulillah ini bisa memperlancar jalannya Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya di akhir dan di penghujung acara. Untuk itu mari kita mengucapkan rasa syukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih guru kita Ustadz Dr. Agus Sukaca telah menyampaikan ilmunya. Terima kasih, semoga menjadi jariah yang tidak pernah putus. Dan kepada Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Dari saya memandu acara dari awal hingga akhir banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa kembali di forum yang akan datang. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.